Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalid dari kelas B Kesejahteraan Sosial dengan NPM 2021 01 011 000058. Ingin menjelaskan tentang Pancasila dan agama. Pengertian agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta. Dari kata a berarti tidak dan agama berarti kacau. Kedua kata itu jika dihubungkan berarti sesuatu yang tidak kacau. Jadi fungsi agama dalam pengertian ini memelihara integritas dari seseorang atau sekelompok orang agar hubungannya dengan Tuhan, sesamanya, dan alam sekitarnya tidak kacau. Karena itu menurut Hinduisme, agama sebagai kita benda berfungsi memelihara integritas dari seseorang atau sekelompok orang agar hubungannya dengan realitas tertinggi sesama manusia dan alam sekitarnya. Ketidakkacauan itu disebabkan oleh penerapan peraturan agama tentang moralitas, nilai-nilai kehidupan yang perlu dipegang, dimaknai dan diberlakukan. Pengertian negara. Pengertian negara adalah organisasi yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang pemerannya dan pemerintah dan berdaulat dalam arti luas. Negara merupakan kesatuan sosial atau masyarakat yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Jadi negara adalah suatu wilayah yang didiami oleh penduduk secara tetap dan punya sistem pemerintah. Secara etimologi, istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yakni state atau bahasa Inggris, state atau bahasa Belanda dan Jerman, dan etat atau bahasa Prancis. Kata state etat itu diambil dari kata bahasa Latin status atau statum yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau suatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Secara terminologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman Tuhan. Meskipun mungkin norma-norma tersebut bertentangan dengan norma-norma agama. Kehidupan manusia di dunia, manusia itu sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara. Sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastis makhluk manusia, dan agama merupakan keluhan makhluk tertindas. Agama secara sederhana, pengertian agama dapat dilihat dari sudut kebangsaan atau etimologi dan sudut istilah atau terminologi. Menurutnya dalam masyarakat Indonesia selain dari kata agama dikenai pula kata din dari bahasa Arab dan kata religi dalam bahasa Eropa. Menurutnya agama berasal dari kata Sanskrit. Pengertian agama yang dikutip sudah pasti tidak akan mendapatkan kesepakatan, dan hal ini sudah dapat diduga sebelumnya, karena sebagaimana dikatakan bahwa kita sulit sekali atau mustahil menjumpai definisi yang dapat diterima semua pihak. Negara secara literal. Istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yakni kata stats. Stati itats itu diambil dari kata bahasa Latin status atau statum, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.
Secara terminologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Asal mula terjadinya negara berdasarkan fakta sejarah. A. Penduduk. B. Pelemburan. C. Penyerahan. D. Penaikan. Di samping itu terdapat beberapa teori pembentukan negara, diantaranya adalah A. Teori kontrak sosial. B. Teori ketuhanan. C. Teori kekuatan. D. Teori organis. E. Teori historis. Hubungan agama dan negara. Negara dan agama merupakan persoalan yang banyak menimbulkan perdebatan atau diskurs yang terus berkelanjutan di kalangan para ahli. Berikut penulis penguraian hubungan agama, Pancasila dan agama. Secara garis besar memiliki kesamaan, yaitu keduanya merupakan pedoman dalam kehidupan, tetapi secara khusus kedua pedoman ini jauh berbeda sudut pandangnya. Pancasila adalah sumber dari gagasan mengenai wujud masyarakat Indonesia yang menjamin kesentaraan dan memberikan kesejahteraan lahir dan batin. Pancasila dipergunakan sebagai pegangan hidup bangsa. Penjelasan falsafah hidup bangsa dalam pelaksanaan hidup sehari-hari. Semua tingkah laku dan tindakan atau perbuatan setiap warga negara Indonesia wajib mengamalkan dan mencerminkan pancaran Pancasila. Pancasila pun adalah pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan agama adalah pedoman hidup kita yang khususnya berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan sehari-hari, harus disadari bahwa kebenaran yang dapat dicapai oleh kita adalah kebenaran yang masih relatif, tidak absolut atau mutlak. Tidak semua manusia mengakui bahwa dia mempunyai agama. Agama adalah wahyu atau karunia dari Sang Pencipta kepada kita. Agama adalah kepercayaan, keyakinan bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Agama pun tidak hanya sebatas status, melainkan diterapkan untuk mengatur tindakan-tindakan yang tidak baik, meluruskan yang salah menjadi yang benar. Pendapat yang mengatakan bahwa menjadikan Pancasila sebagai ideologi merupakan sebuah bentuk mengagamakan Pancasila dapat dibantah karena bangsa ini memiliki kebebasan untuk menerjemahkan Pancasila itu sendiri untuk menyederhanakan ideologi hanya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bukanlah agama karena kesederhanaan dan keumuman nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Sedangkan agama sangatlah kompleks untuk diterjemahkan dan nilai-nilainya yang bersifat khusus bagi penganutnya. Sedangkan Pancasila menjadi sebuah nilai-nilai umum yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, apapun latar belakang agamanya. 1. Hubungan agama dan negara menurut paham teokrasi. Negara menyatu dengan agama karena pemerintah menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan segala kata kehidupan dalam masyarakat bangsa. Negara dilakukan atas titah Tuhan. 2. Hubungan agama dan negara menurut paham sekuler. Norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman Tuhan. Meskipun
mungkin norma-norma tersebut bertentangan dengan norma-norma agama. 3. Hubungan agama dengan kehidupan manusia. Kehidupan manusia adalah dunia. Manusia itu sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara. Sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastis makhluk manusia. Agama merupakan keluluhan makhluk tertindas. Pancasila berbicara tentang kebaikan, sedangkan agama berbicara tentang kebenaran. Ada kalanya kebaikan menjadi bagian dari kebenaran dan sebaliknya, namun tetap terdapat bagian dari kebenaran yang tidak dapat tersentuh oleh nilai kebaikan. Begitupun sebaliknya, tidak semua nilai kebaikan merupakan kebenaran. Pancasila merupakan dasar negara dan pemersatu bangsa. Indonesia yang menyebut Pancasila juga jadi ciri bangsa Indonesia sebagai falsafah, ideologi, dan alat pemersatu bangsa. Indonesia menganggap begitu besar pengaruh Pancasila terhadap bangsa dan negara Indonesia. Hal ini karena bangsa Indonesia memiliki keragaman suku, agama, bangsa, daerah, pulau, adat istiadat, kebiasaan budaya, serta warna kulit jauh berbeda satu sama lain. Tetapi hal-hal atau perbedaan di atas harus dipersatukan. Sejarah Pancasila adalah bagian dari sejarah inti negara Indonesia. Sehingga tidak heran bagi sebagian rakyat Indonesia, Pancasila dianggap sebagai suatu yang sakral yang harus kita hafalkan dan mematuhi apa yang diatur di dalamnya. Ada pula sebagian pihak yang sudah hampir tidak memperdulikan lagi semua aturan-aturan yang dimiliki oleh Pancasila. Namun lain pihak muncul orang-orang yang tidak sepihak atau menolak akan adanya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Mungkin kita masih ingat kasus kudeta Partai Komunis Indonesia yang menginginkan menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Kudeta yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan mendirikan sebuah negara Islam, atau kasus yang masih hangat di telinga kita, masalah pemberontakan. Mengapa banyak orang yang menentang Pancasila dengan alasan agama? Masalah pokoknya adalah kurangnya pemahaman mereka tentang ideologi Pancasila dan juga kesalahan mereka dalam menafsirkan pelajaran-pelajaran atau ilmu agama yang mereka dapatkan. Atau kemungkinan juga mereka mudah dipengaruhi dan dihasut dengan alasan agama atau kebebasan. Dengan demikian sangat mudah bagi orang-orang yang ingin menghancurkan negeri ini memanfaatkan mereka. Kesimpulan, berdasarkan latar belakang pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Sebagai negara yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, ras, dan bahasa, Pancasila adalah ideologi yang sangat baik untuk diterapkan di negara Indonesia. Sehingga jika ideologi Pancasila diganti oleh ideologi yang berlatar belakang agama, akan terjadi ketidaknyamanan bagi rakyat yang memeluk agama di luar agama yang dijadikan ideologi negara tersebut, dengan tetap menjunjung tinggi ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Maka perwujudan untuk mewujudkan negara yang aman dan sejahtera pasti akan tercapai untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan memandukannya dengan agama. Harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Selain itu, kita juga harus mempunyai kemauan yang keras guna mewujudkan negara Indonesia yang aman, makmur, dan nyaman bagi setiap orang yang berada di dalamnya, serta selalu rukun antar umat beragama dengan cara saling menghormati dan menghargai.
Demikian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.